Bah, Ini parah nih. saya mau nanya nih sama Abah. Kalau menurut Abah, polusi udara itu bersumber dari mana? Masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta. Oh, dari kota Jakarta. Ini cerita masa lalu ya guys. Kotor dong kota Jakartanya. Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ini parah. Terus hari apa aja bersihnya? Minggu pagi, Oh, minggu pagi, pantesan tadi pagi cerah. Sekarang udah gak cerah lagi, Pak. Udah hujan. Nah, terus saya mau nanya lagi nih, Pak. Kalau menurut Abah, polusi udara itu punya KTP nggak sih? polusi udara tak punya KTP. Oke. Tadi Abah bilang polusi udara nggak punya KTP. Kalau angin, Bang? Angin tak ada KTP-nya. Sama juga loh guys. Kalau memang polusi udara dan angin nggak punya KTP, berarti bisa bergerak dong. Ya, Ya, Bergeraknya kemana, Bang? angin itu bergerak dari sana sini. Oh, gitu. Aduh. Bisa gila nih saya kayak gini nih. Saya yakin mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Udah Jadi naik proses sampai hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak buang aja bang. Berisik. Wakil Presiden Gibran Apaan ini? mengumumkan membuka aduan langsung untuk masyarakat yang diberi nama Lapor Mas Wapres. Wow, Aduan untuk masyarakat di amazing. Istana Wapres itu dibuka pada Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 2 siang waktu Indonesia Barat. Selain secara langsung, warga juga dapat menyampaikan aduan via WhatsApp. Informasi layanan aduan itu diunggah Gibran melalui akun Instagramnya dan diserbu belasan ribu komentar dari warganet, mulai dari yang serius sampai guyonan pada beberapa jam setelah diunggah. Bahkan kolom komentar tak luput dari akun-akun centang biru yang memberikan dukungan. Nampak ada akun pedangdut Inul Daratista, Chef Arnold, penyanyi Tompi, hingga pemilik warung bebek carok sekaligus komedian Tretan Muslim. Ada Selain aja itu ya. warganet juga terlihat membanjiri unggahan Wapres Gibran itu dengan berkeluh kesah. Ada yang lapor cari jodoh hingga melaporkan kehilangan barangnya di kolom komentar. Nah, jadi gimana? Nomornya sudah ada. Kalau kamu mau ngadu apa nih ke Mas Gibran? Udah nggak bisa berkata-kata apa lagi. Tiap hari ada aja ini gebrakan Mas Wapres. Aduh. Wakil Presiden negara mana yang membuka pengaduan lewat nomor WhatsApp? Mau curhat ke Pak Presiden Prabowo, tinggal komen di postingan admin Gerindra. Sekarang mau curhat ke Mas Wapres, tinggal hubungi saja nomor WhatsApp-nya. Udahlah, tinggal di RI sekarang seasik ini. Punya presiden dan wakil presiden, serasa punya teman baru, sahabat baru, keluarga baru aja. Lagi-lagi dan lagi-lagi, emang agak-agak unik wakil presiden terpilih kita ini ya. Sekarang Mas Gibran itu mengeluarkan kontak aduan bagi masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengadu langsung ke nomor tersebut. Apakah itu akan dijawab oleh Mas Wapres? Nggak mungkin, pastinya sama stafnya. Nggak mungkin tiba-tiba Mas Wapres ngangkat, nggak mungkin. Pastinya ada staf yang disiapin untuk menjawab hal tersebut. Tapi pas dong nantinya disampaikan ke Mas Wapres, ini loh keluhan masyarakat ini dan itu. Nah buat yang kemarin sakit hati, sering sekarang masih ngomentarin pemerintah, mending langsung kontak ke nomor tersebut. Apa jawabannya ya? Langsung aja, daripada sekarang pusing bikin video panjang-panjang ngeritik pemerintah ini dan itu. Nah mending langsung ke sana aduin apa yang kamu keluhkan, apa yang kamu resahkan, daripada sekarang teriak-teriak di media sosial tidak ada responnya. Mending langsung ke nomor telepon yang sudah disematkan sama Mas Wapres di media sosialnya.
Buat kalian semuanya yang mungkin masih sakit hati dengan kemenangan Mas Wapres sekarang, mending langsung kontak aja ke sana daripada pusing. Ya, ini sangat keren ya guys. Sebuah langkah yang menurut saya sangat-sangat cerdas dan di luar dari dugaan kita semua. Langkah dari wakil presiden kita, Mas Gibran Rakabuming Raka ini tentunya bisa membuat kita masyarakat Indonesia ini bebas untuk memberikan keluh kesah kita apa yang terjadi di sekitar kita. Baik orang yang sedang korupsi ya, ada indikasi korupsi, kita bisa melaporkannya langsung kepada Mas Wakil Presiden. Keren gak sih kalau seperti ini? Ya, saya berpandangan seperti ini ya teman-teman. Bahwa apa yang disampaikan atau ide, gagasan yang sudah ya, ini yang sudah loh, bukan hanya angan-angan seperti yang dibuat oleh Anies Baswedan ya. Ya, ide atau gagasan yang sudah dibuat oleh Mas Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden termuda saat ini, tentu ini membuka peluang bagi Amin Rais, membuka peluang bagi Said Didu, ya, Refli Harun, Faisal Assegaf, mungkin juga Rocky Gerung, dan juga kroni-kroninya. Daripada mereka harus menyewa hotel, kemudian mengumpulkan orang untuk berorasi, berbicara atau omong namanya Mas Gibran, mending langsung aja deh. Ya. Ini Gibran sudah mempermudah kalian ini nih. Kalian para nyinyirikus ini nih. Sudah dipermudah oleh Mas Gibran. Kalau ada masalah, kasih tahu aja ya. Apalagi si Amin Rais itu. Dia bilang gara-gara Bapak Jokowi yang SD-nya tidak tamat itu menghancurkan kita yang profesor. Kesal ya? Ya, memang sangat unik ya. Hal yang dilakukan oleh Mas Gibran ini kan biasanya selama ini tuh kan kita lihat di balai kota ya, di kantor gubernur ya. Biasanya ada hal-hal seperti itu, membuka aduan masyarakat, baik mereka terima secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan hal ini mungkin dianggap oleh Mas Wapres kita ini perlu dilakukan ya. Perlu dilakukan supaya lebih mendekatkan masyarakat dengan pemimpin bangsa ini. Ya, nampaknya sangat asik ya kita melihat pemimpin kita saat ini ya, baik Bapak Presiden maupun Mas Wakil Presiden. Dan saya takutnya begini ya teman-teman. Ketika Mas Wapres membuka aduan seperti ini, Amin Rais curhat nih. Pran, kok saya selama ini berteriak-teriak tentang kamu, tentang Fufu Fafa, terus anak haram konstitusi. Kenapa kok nggak pernah didengarin ya sama bapakmu? Pasti Amin Rais akan curhat seperti itu ya teman-teman. Iya, pasti dia akan curhat seperti itu. Ya kalau kita menyimak video-video yang dibuat oleh Amin Rais itu kan isinya itu aja. Ya, kontennya itu menghujat Bapak Jokowi, menghujat Bapak Prabowo, menghujat Mas Gibran. Bukan baru kali ini ya. Semenjak Pilpres kemarin. Itu juga Mas Gibran ini dihujat habis-habisan. Sampai juga beliau dilantik, si Amin Rais ini tidak tanpa ada rasa malu sedikit pun, pasang muka tembok, ya, pasang muka tebal kayak tembok, bahkan mungkin melebihi tembok ya, datang ke gedung DPR untuk menyaksikan Mas Gibran dilantik menjadi wakil presiden. Nah, tentu ini kabar gembira ya. Selain kabar gembira buat kita masyarakat yang masih waras, ini juga kabar gembira buat para barisan sakit hati
yang selama ini selalu turun ke jalan, berkoar-koar, ya, demo sana, demo sini yang tidak jelas. Ya, ini bisa menjadi acuan bagi mereka para nyenyirikus ini ya teman-teman. Misalnya begini nih, saat mereka mau demo ya, kan contoh kayak kemarin itu, mereka demo Bapak Jokowi berangkat ke Solo, ya, entah dananya dari mana kita tidak tahu ya. Mereka berani nih dari Jakarta ke Solo, emak-emak khususnya ke Solo nih demo. Sampai di Solo Bapak Jokowinya nggak ada. Bapak Jokowinya malah ke Jakarta. Kasihan kan? Sudah buang-buang uang, buang-buang duit, jauh-jauh dari Jakarta berangkat ke Solo. Malah sampai di sana Bapak Jokowinya tidak ada. Dan paling konyolnya lagi teman-teman, ini yang membuat saya, bikin ngakak ya. Konyolnya lagi, para pendemo ini belum mulai demo, spanduknya malah dibawa lari sama ojol. Dan di situ terjadi kejar-kejaran antara emak-emak sama ojol. Sambil teriak apa? Maling, maling, maling. Wah, ini seru ya. Kalau ada seperti ini, kalau ada aduan seperti ini kan mereka sebelum turun pasti tanya dulu nih. Mas Wapres, ini kita mau demo nih. Mau ke Solo nih, kira-kira Bapak Jokowi ada nggak? Mas Wapres pasti akan langsung cepat respon ya. Pasti fast respon. Khususnya kalau melayani orang-orang yang sakit hati harus diutamakan. Pasti Mas Wapres akan menjawab. Oh tunggu. Ini dengan siapa ya? Ini sama Mimin apa si Didu sih? Oh ini sama Mimin Mas Wapres. Oh ya sabar, saya coba telepon dulu bapak saya di Solo ya. Maka diteleponlah Mas Wapres ke Bapak Jokowi. Pak Jokowi, ini si Amin Rais ini lagi utus emak-emak ini mau ke Solo nih. Katanya mereka mau berdemo di sana. Bapak Jokowi sampaikan, oh ya udah nggak apa-apa, datang aja ke Solo. Tapi masalahnya mereka ada uang nggak ke Solo? Mas Gibran bilang, oh tunggu saya tanya dulu. Min, ini bapak saya lagi nanya nih. Emak-emak yang kalian suruh datang ke Solo itu uang ada nggak? Buat beli nasi bungkus? Amin Rais bilang, oh ada. Kebetulan mereka demonya ini setelah makan siang, jadi anggarannya tidak terlalu besar. Kalau demo sebelum jam makan siang kan lumayan. Itu beli nasi bungkus. Kan ramainya mereka saat demo itu kan bukan demonya. Tapi ramainya mereka saat demo itu saat kumpul makan bersama. Itu yang bikin seru ketika emak-emak ini berdemo ya. Ya, kalau Mas Gibran sudah membuka atau membuat hal-hal seperti ini, ya kita senang-senang saja ya. Tapi ada satu hal yang menarik teman-teman. Ada sebuah video seorang bapak ya. Dia katakan bahwa atau dia tidak setuju. Ya, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ya, membuka pos aduan seperti ini. Dia bilang, apakah tidak ada polisi? Apakah tidak ada bupati? Tidak ada gubernur? Kenapa kita harus langsung ke wakil presiden? Jangan-jangan ini hanya mau pansos. Ya, inilah kalau orang-orang yang selalu berpikir negatif. Jadi apapun yang dibuat oleh Mas Gibran, ya begitu. Mereka berpandangan selalu yang negatif. Tapi kalau kita yang otaknya masih waras ya, Amin Rais tidak diajak ya. Kalau kita yang otaknya masih waras teman-teman, tentu kita senang ya dengan hal-hal seperti ini. Kita sangat senang. Tapi kalau yang otaknya tidak waras ya maklum. Pasti mereka bilang, wah ini pasti dia mau cari muka dengan rakyat ini orang ini. Sengaja mulai buka aduan-aduan seperti ini. Nampaknya dia ini tidak menghargai kepala daerah di sana. Ya bukan seperti itu ya. Niat dan tujuan Mas Gibran untuk melakukan hal seperti ini tentu untuk apa ya,
biar apa yang disampaikan oleh masyarakat itu bisa diselesaikan secepat mungkin. Dan sebenarnya teman-teman, yang dilakukan oleh Mas Gibran ini bukan hanya Mas Gibran ya. Ada Pak Amran ya. Pak Amran apa Pak Amrin itu, Menteri Pertanian. Beliau juga melakukan hal yang sama. Hanya bedanya beliau ini dia langsung memberikan nomor WhatsApp pribadinya. Ya, ini tentu bagi saya sebuah hal yang positif ya. Apakah ini efek dari kemarin sebelum mulai bekerja Bapak Prabowo itu ospek para menteri ya. Kalian semua itu harus satu visi, satu misi dengan saya. Ya, tidak ada visinya masing-masing. Sehingga hal-hal sederhana seperti ini tentunya akan sangat membantu ya. Bagaimana niat dari Mas Gibran selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, dia menginginkan agar kita sama-sama membangun bangsa ini. Membangun bangsa yang seluas dan sebesar ini tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita pikirkan. Tentu pemimpin kita ya, Presiden dan juga Wakil Presiden sangat mengharapkan masukan-masukan dari kita masyarakat di bawah ya. Masyarakat yang tentunya sangat jauh dengan istana. Kan tidak mungkin ya kita mau mengadu, bilang pulsa kita habis, kita harus terbang ke Jakarta. Nggak mungkin kan? Harga tiketnya aja mahal. Ya, tapi apapun itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh Mas Wapres kita ini, kita harus memberikan jempol ya. Memberikan apresiasi yang setinggi mungkin. Karena ini tentu akan menjadi sebuah sejarah bagi bangsa ini. Ya, catat. Ini akan menjadi sejarah. Kenapa teman-teman? Saya bilang ini akan menjadi sebuah sejarah. Ya, baru pertama kali seorang Wakil Presiden Republik Indonesia membuka ya layanan seperti ini. Bahkan bukan hanya lewat nomor yang sudah tercantum tadi ya, dia juga menerima langsung. Mungkin bagi yang lebih dekat dengan Istana Wakil Presiden bisa datang langsung ke sana. Ya, artinya di sini tidak ada batasan ya antara pemimpin dengan rakyatnya. Mungkin mereka berpikir ya, mereka ada di sana karena rakyat. Jadi mereka tentu bekerja untuk rakyat. Dan memang seharusnya pemimpin itu seperti itu ya. Selalu mendekatkan diri pada rakyat. Bukan mendekat pada saat dibutuhkan ya. Bukan mendekat pada saat ada pemilihan. Tetapi ketika sudah terpilih ya, ketika sudah dipercayakan oleh rakyat, bisa melakukan hal-hal yang menurut saya ini merupakan hal yang sederhana, tapi dampaknya tentu akan sangat-sangat luar biasa bagi bangsa ini. Ya, bayangkan kalau misalnya ada yang mungkin kalau kami dari NTT atau teman-teman yang dari Papua yang sangat jauh curhat tentang mahalnya harga tiket pesawat, ya, atau mungkin ada yang sedang putus dengan pacarnya, atau barang-barang dapurnya lagi kemalingan, bisa dilapor sama Mas Wapres ya. Tapi ya kita senang ya dengan gebrakan-gebrakan baru yang sudah mulai terlihat ya. Mulai kemarin ketika setelah dilantik kita melihat betapa banyaknya para koruptor itu ditangkap. Ini lagi ya. Program makan siang gratis itu sudah dilakukan uji coba di beberapa daerah. Ya. Kemudian sekarang buka pos. Ya, kita bisa curhat langsung dengan Bapak Wakil Presiden. Wow. Senangnya hati ini ya. Ya, walaupun yang balas itu bukan Mas Gibran ya, pasti ada stafnya, tapi setidaknya apa yang kita keluhkan bisa tersampaikan langsung ke Wakil Presiden. Dan saya jamin Mas Gibran ini punya potensi ya. Potensi di masa yang akan datang. Memang pepatah mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohon ya. Beda sama Amin Rais.
Beda ya. Beda sama Amin Rais. Beda sama Said Didu. Beda sama Refli Harun. Mereka itu mungkin dicipta dari tanah sengketa. Jadi tiap hari itu ngurusnya apa? Ngoceh-ngoceh yang tidak jelas. Ya, selalu menganggap diri mereka itu paling hebat. Padahal ketika dikasih jabatan, kerjanya tidak ada yang becus. Tidak ada yang becus semua. Makanya efek sakit hati karena dipecat ya teman-teman. Sekarang apa? Teriak-teriak sendiri kayak orang gila di jalanan. Cari teman ya. Biar bisa ada tempat untuk curhat gitu loh. Nah teman-teman, komentar teman-teman terkait dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Mas Wapres kita, Mas Gibran Raka Buming Raka ini seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar ya.